Wow, 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 ciao, a tutti, amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bung Bob, kali ini kita tetap pasti yang namanya lagi happy ya, tetap senang, tetap bahagia ya. Kenapa? Karena terus Inter memberikan kemenangan terus ya sahabat Bung Bob ya. Jadi ini membuat kita pasti senang selalu sahabat Bung Bob ya. Apalagi dengan perkembangan Inter yang luar biasa kali ini juga pasti kelanjutan Inter akan jauh lebih baik sahabat Bung Bob ya. Kali ini gua mau bahas sedikit pasti yang jelas setelah dampak kemenangan-kemenangan kemarin pasti ada dong ya sahabat Bung Bob. Tapi sebelumnya sahabat Bung Bob silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you supportnya sahabat Bung Bob. Wow. Nah, salah satu yang pengen gua bahas adalah sahabat Bung Bob kemarin di menit ke-80 bahwa si Dum digantiin sama Belanova karena kemungkinan cedera. Tapi ternyata Dum sudah mengklarifikasi lewat akun medianya. Dia bilang, "Jangan khawatir, saya baik-baik saja." Wow, ya. Jadi sahabat Bung Bob, kenapa? Kita semua butuh pemain-pemain Inter ya. Brozovic juga akan kembali ya. Tapi ada berita sedikit yang kurang menyenangkan juga ya, bahwa di situs resmi Inter bahwa Ambrosio mengalami cedera dan nanti akan dievaluasi seperti apa. Ya semoga aja dia juga cepat pulih karena dia tetap kita butuhkan sebagai pemain senior, sebagai motivasi buat pemain-pemain Inter sahabat Bung Bob. Wow, wah ya, semoga Ambrosio juga cepat sembuh. Nah, sahabat Bung Bob, kita kasih selamat dulu buat Barella bahwa penampilan dia waktu melawan kemarin Sampdoria itu adalah penampilan dia ke-151 berseragam Inter. Atau waktu kemarin melawan Pleasant itu adalah penampilan dia ke-150. Jadi ya luar biasa ya. Dia sudah tampil pakai seragam Inter itu 151 pertandingan. Luar biasa pencapaiannya Barella. Ini benar-benar udah diprediksi sih. Kenapa? Karena Barella ini punya potensi yang luar biasa. Itu selalu gua bilang bahwa Inter sangat beruntung memiliki Barella ya, pemain asli Itali dan punya performance yang benar-benar meningkat sahabat Bung Bob. Ini luar biasa ya. Nah, terus sahabat Bung Bob, selamat juga buat Lukaku. Kemarin walaupun main hanya 10 menit, itu adalah pertandingan ke-100 dia berseragam Inter. Semoga aja dengan Lukaku sudah mulai bermain akan menambahkan booster Inter ya. Semoga pemain-pemain Inter terus gacor, terus menunjukkan intensitas dan fokus terhadap impian mereka di Inter sahabat Bung Bob. Nah, satu lagi sahabat Bung Bob, ya ini juga berita menurut gua ini bagus ya buat Inter ya. Sahabat Bung Bob, kemarin malam bahwa Udinese ketemu Cremonese itu 0-0. Artinya mereka hanya mencapai 1 poin dan kita tetap di peringkat 5 sahabat Bung Bob. Nah, tadi pagi dini hari Lazio melawan Salernitana mengejutkan bahwa Salernitana bisa menggulung Lazio 3-1 di kandang dia sendiri di Olimpico ya. Itu berarti Inter berjarak dengan Lazio hanya selisih selisih gol ya, poin sama. Nah, satu lagi sahabat Bung Bob ya, yang di atas kita Milan juga begitu ya, bermain di kandang Torino dan kalah 2-1. Sekarang jarak poin Inter dengan Milan adalah tinggal 2 ya. Dia 26, kita 24. Nah, Atlanta tadi malam juga menang, poinnya 27, selisih dengan kita tetap 3. Nah, Napoli kan malam kemarin bermain kan juga menang ya, melawan Empoli itu 0-2. Artinya dengan Napoli kita masih berjarak 8 poin. Tapi ya nggak apa-apa sahabat Bob. Yang paling penting yang gua bilang adalah bahwa Inter tetap membumi, fokus, tidak arogan, tidak merasa hebat. Yang paling penting adalah step by step.
ya, satu demi satu pertandingan itu yang akan kita hadapi. Nah, itu fokusnya di situ gitu loh. Nggak usah walaupun menang tapi kita merasa jumawa, itu nggak boleh sahabat Bung Bob ya. Jadi roda itu berputar. Selalu gua bilang gua kalau misalnya tim-tim atas kita kalah, ya gua sih biasa aja, nggak perlu juga dia kalah kita bla bla, nggak usah. Yang namanya kehidupan, roda itu kadang di atas, kadang di bawah. Jadi ya udah. Yang paling penting Inter fokus dengan dirinya sendiri, sahabat Bung Bob, ya itu. Nah, ini menarik nih. Kemarin ada salah satu wartawan Itali, Fabio Ravezzani. Nah, dia kan sering mengomentari Inter nih. Dia bilang begini, pelatih Inter Simone Inzaghi kemarin kehilangan ruang ganti, tetapi membuat perubahan yang tepat. Iya, benar banget. Inzaghi telah membuat perubahan-perubahan di Inter, terutama setelah cederanya Brozovic. Bagaimana kecerdasan dia menempatkan si Hakan di posisi Brozo, dan itu benar-benar luar biasa. Bahkan Mkhitaryan yang memang rencananya kan akan menjadi cadangannya Hakan, tapi sekarang mereka bermain bertiga. Hakan di tengah, terus Mkhitaryan di kiri, Barella di kiri. Barella kan juga bisa ada di mana-mana. Dan apa yang terjadi sahabat Bob? Kita kayak lupa bahwa kita punya Brozovic gitu loh. Ini luar biasa. Ini benar yang si Ravezzani bilang. Benar-benar Inzaghi benar-benar bisa keluar dari krisis dan membuat Inter intens ke depan. Semoga terus berlanjut ya. Nah, terus ini juga pujian-pujian lah ya dari pemain-pemain atau mantan-mantan pemain legenda Inter atau legenda AC Milan nih. Legenda AC Milan bilang Alessandro Costa Curta, Inter bermain bagus dan memiliki keseimbangan di lini tengah. Nah ini, Inter sekarang bermain baik. Di lini tengah mereka menggerakkan bola secara efektif. Terus bagi saya ini adalah lini tengah yang memberikan lebih banyak keseimbangan. Benar banget ya. Bahkan seperti gua bilang tadi, Henrikh Mkhitaryan udah dikasih jam waktu bermain yang lebih. Walaupun Marcelo Brozovic tidak ada, itu yang kita tidak rasakan. Tapi kalau Marcelo Brozovic kembali, kita pasti akan jauh lebih kuat. Jadi benar, kecerdasan Inzaghi ini benar-benar kita perlu acungin jempol, sahabat Bung Bob. Ya, itu kata Costa Curta. Nah, ini menurut legenda Torino, Ciccio Graziani, ya dia mengomentari seperti biasalah Nicolo Barella, karena Nicolo Barella ini luar biasa banget ya. Sejak dia sering dikritik, sekarang menampilkan penampilan yang luar biasa selama 1 bulan ini benar-benar booster buat Inter, sahabat Bob. Si Ciccio bilang begini, gelandang Inter Nicolo Barella mengingatkan saya pada ikon MU. Sahabat Bob tahu siapa? Paul Scholes. Ya, Paul Scholes ini kan hebat banget ya di MU. Dia bilang gitu. Kenapa? Karena Paul Scholes ini kan dia selalu bergerak, ya kan. Jadi kadang-kadang dia di mana. Jadi benar motornya MU dulu kan Scholes ya. Nah sekarang si Ciccio ini menyamakan Barella kayak dia gitu loh. Jadi dia bilang begini, si Barella fenomena, tapi masalahnya kritik mulai berdatangan saat dia memainkan game dengan nilai dia 5,5, 6 gitu loh. Nah, dia tidak bisa memainkan 38 pertandingan seperti itu, tapi Barella sangat bagus. Dia terlihat seperti Scholes. Dia menyerang, mencetak gol, dia memberikan assist. Dan dia seperti di lapangan tuh dia ada di mana-mana gitu loh. Ini luar biasanya gitu loh. Jadi Inter akan baik-baik saja. Mereka telah pulih, lolos ke Liga Champions sama sekali tidak mudah. Mereka kembali menjadi Inter yang kami kagumi di tahun lalu. Wow ya. Yang paling penting selalu gua ingatkan ya, kita juga sebagai fans tidak boleh besar kepala ya. Kenapa? Ya, tetap membumi ya. Walaupun penampilan Inter lagi menanjak, tetap aja fokus, intensitas, tetap pertahankan semangatnya, daya juangnya, itu yang paling penting sahabat Bob ya. Jadi Inter akan terus melaju. Terus dia bilang, sekarang kita melihat Skriniar yang sebenarnya. Kita juga melihat Bastoni yang sudah mulai penampilannya hampir 100%. Begitu juga De Vrij yang sudah kembali seperti semula. Bahkan dia telah mencetak gol
Ini luar biasa sahabat Bob. Ini adalah booster Inter ya. Apalagi kita nanti malam besok kita akan bertemu dengan Bayern Munchen. Nah, inilah saatnya Inzaghi mulai merotasi pemain-pemain yang biasa jarang dimainkan, kemungkinan akan bermain. Karena gue lihat di latihan, tadi gue lihat video latihannya Inter, Gosens juga lagi lagi intens, Darmian. Jadi pemain-pemain muda ini juga lagi kemungkinan akan bermain sahabat Bob. Semoga aja ini kesempatan buat pemain-pemain yang jarang bermain karena mereka mempunyai kontribusi juga terhadap Inter sahabat Bob. Nah, satu lagi sahabat Bob, dia ini legenda Inter seperti biasa, dia sering sekali memberikan komentar-komentar tentang penampilan Inter. Nah, dia adalah Walter Zenga. Dia bilang begini, Hakan Calhanoglu adalah pemain terbaik melawan Sampdoria. Kembalinya Marcelo Brozovic akan membantu. Ini yang gua bilang tadi, bahwa dengan kembalinya Marcelo Brozovic, Inter pasti akan makin kuat. Ya, dia bilang begini, bagi saya yang terbaik adalah Hakan. Dia memiliki tugas yang sulit untuk menggantikan Brozovic. Ya. Terus skill Simone Inzaghi menggunakan Hakan di depan pertahanan dan Barella dan Mkhitaryan dengan lebih banyak pergerakan. Ya benar, Barella dengan Mkhitaryan kan lebih leluasa ya. Hakan sebagai gelandang bertahan ini luar biasa sahabat Bob. Terus dia bilang begini, ini memungkinkan Barella untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik dan lebih banyak perhatian dan kedalaman. Kemampuan pemain Armenia itu memberikan keseimbangan dan dukungan kepada tim sudah terbukti. Terlepas dari penampilan Hakan yang impresif, Zenga menantikan kembali Brozovic dan merasa bahwa pemain Kroasia itu dapat menambah level permainan Inter. Ketika Brozovic kembali, Simone akan memiliki masalah baru, tetapi masalah bagus karena dia akan mampu merotasi para gelandang dengan kontinuitas yang lebih besar, mengandalkan pemain yang fleksibel dan cerdas seperti Mkhitaryan. Luar biasa sahabat Bob ya. Semoga aja nanti kita karena memang jujur sahabat Bob ya, setelah ketemu dengan Bayern Munchen, kita akan melalui hadangan yang luar biasa juga. Kita akan ketemu dengan Juventus. Nah, ini juga adalah salah satu pembuktian Inter dengan konsistensi yang mereka lakukan sekarang. Dan kita juga berharap nanti Inter juga bisa mengalahkan Juventus dan kita bisa menghasilkan poinnya maksimal supaya kita terus melaju sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.